Tolong! 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 Rudi! Joran! Joran! Tolong! Tolong! Halo? Paman? Paman? Halo? Halo? Paman? Paman? Halo? 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 Omkar! 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 Buka pintunya! Buka! Buka pintunya! Buka! Omkar! Omkar, buka pintunya, Omkar! Cepat buka! Buka! Selamat pagi, Pak. Selamat pagi, Trisa. Aku sengaja meneleponmu hanya untuk bilang kalau Rudra Pratap Ratot akan datang menemuimu. Ini kasusnya aneh. Aku baru pertama kali memilih kasus seperti ini seumur hidupku. Kenapa kau tidak melihatnya? Apa itu, Pak? Kau tahu kan, ini kasus aneh. Tolong temukan dia dan meminta dia untuk memberikanmu rincian. Dan aku ingin kau memutuskan ini layak diteruskan atau tidak. Baiklah, Pak. Akan aku lakukan. Bikram, Raghav. Ini Rudra Pratap Singh. Hai. Hai. Tapi kalian bisa memanggilku Rudi. Rudi merupakan keluarga bisnis komputer di London sejak 8 tahun yang lalu. Jadi Rudi, apa Menteri Pajak adalah pamanmu sendiri? Iya, benar. Lalu apa yang membuatmu menggunakan pengaruhmu untuk bisa bertemu dengan CBI? Begini, Trisa. Boleh aku memanggilmu Trisa? Boleh aku memanggilmu Trisa? Ya, silakan. Tinggalkan pengaruh reputasiku. Kasus ini adalah sesuatu yang tidak ingin dilakukan kepolisian. Kenapa begitu? Karena aku diberitahu kalau pamanku, Ratan Singh Ratot, meninggal karena serangan jantung. Tapi aku yakin, dia telah dibunuh oleh seseorang. Itu adalah pembunuhan berdarah dingin. Serangan jantung? Kenapa kau pikir ini pembunuhan? Kenapa? Kau harus mendengarkan semua cerita ini agar kau tahu. Istana kami di Chatarpur, di mana pamanku mati di sana. Buka pintunya! Dulu sebagian besar wilayah itu ditutupi oleh hutan lebat 30 tahun yang lalu. Dan kakekku, Virendra Pratap Singh, dan anjingnya yang setia, Zoran, biasa pergi berburu di hutan itu. Zoran adalah anjing setia milik kakekku, Virendra Pratap Singh. Dan kenyataannya, anjing itu bahkan pernah bertarung dengan harimau kumbang. Tapi sayangnya anjing itu digigit oleh ular saat sedang berburu. Zoran! Melihat kondisi Zoran, kakek mengerti kalau itu sangat sulit untuk menyelamatkannya. Sekarang kau tidak berguna bagiku. Kemudian kakekku menembaknya. Zoran yang malang mati. Tapi orang-orang mengklaim kalau dia masih terlihat di hutan sampai sekarang. Nah, aku tidak percaya dengan semua itu. Tapi penduduk desa bilang kalau Zoran hanya ingin tahu kenapa dia dibunuh oleh kakekku, padahal dia itu anjing yang setia. Setahun setelah kejadian itu, saat kakekku sedang pergi berburu,
Kudanya tiba-tiba berhenti saat melihat seekor anjing. Dia terjatuh dari kuda dan kemudian mati. 10 tahun setelah itu, pamanku, Bisambar Pratap Singh mengalami nasib yang sama. Dia terbunuh dalam kecelakaan mobil. Zoran. Diyakini kalau bahkan dia pun melihat mata merah Zoran yang berbahaya sebelum dia mati. Dan ayahku sendiri mati saat masih muda di London. Orang bilang dia pun mengalami nasib yang sama. Ya, aku tidak percaya semua ini. Aku sangat berduka mengenai ayahmu itu, Rudy. Tapi apa hubungannya anjing piaraan itu dengan serangan jantung pamanmu? Karena pamanku menelponku sebelum dia mati. Rudy, itu Zoran. Dia itu sangat panik. Dan dia menyebut-nyebut nama Zoran. Roh anjing. Menarik. Aku juga pikir itu bodoh. Tapi aku percaya kalau seseorang menyebarkan ketakutan untuk merebut anak kami. Orang itu menakuti kami. Dia menakut-nakuti pamanku sampai mati. Apa hasil pemeriksaan mayatnya? Ini laporan pemeriksaan mayatnya. Tertulis kalau penyebabnya adalah serangan jantung. Pamanku memang punya penyakit jantung. Dia sudah 2 kali dioperasi jantung. Tapi aku yakin ada yang tersembunyi dalam kasus ini. Dengar, Rudy. Cerita tentang hantu anjing itu sangat menarik. Tapi CBI mengambil kasus berdasarkan bukti-bukti. Setelah melihat laporan ini, aku rasa tidak ada bedanya antara ini dengan laporan kepolisian. Maksudku, kami hanya bisa memberitahumu. Ngomong-ngomong, jejak kaki anjing ditemukan di dekat jasad pamanku. Tidak ada seekor anjing pun di sekitar 20 hektar di rumahku. Hanya ingin memberitahumu saja. Terima kasih. Terima kasih. Bos, bagaimana? Direktur mendapat panggilan dari kementerian. Kita harus pergi. Lakukan satu hal. Kita akan pergi besok menyelidiki pembunuhan Tan Sing Ratot, atau lebih tepatnya kematiannya. Mengerti? Baiklah. Meninggalkan kasus penting, kita harus mengungkap kasus yang melibatkan anjing. Sudah nonton Terry Meherbian? Maksudku ini tempat menakjubkan. Anggap ini liburan. Ayo. Aku tidak punya waktu untuk liburan. Sampai jumpa, dokter. Sampai jumpa. Kenapa kau panggil dia dokter? Dulunya dokter. Bagaimana kau tahu? Dengan melihat rambut dan tanya. Bercanda. Ada stiker dokter di mobilnya. Jenius. Ayo. Bagaimana itu bisa tiba-tiba menghilang? Aku bertanya pada kalian, jawab aku. Jangan berdiri di sini seperti patung, ayo bergerak. Cari. Oh, hai Trisa. Hai. Hai Raghav. Aku sangat minta maaf dengan kegaduhan ini. Oh, tidak apa-apa. Ngomong-ngomong, kau kehilangan apa? Bukan hal yang spesial, Raghav. Hanya sebuah sepatu bot merek terbaru. Pelayan-pelayan di sini sangat ceroboh. Dan kau tahu bagian apa yang aneh, Trisa? Hanya 1 sepatu bot yang hilang. Hanya 1. Dokter siapa yang tadi baru pergi dari sini? Dia dokter keluarga kami. Dokter Gujral. Kau tahu, semenjak kejadian Zoran, aku menjadi sangat tegang. Maksudku, aku mengidap darah tinggi. Kenapa aku bisa seperti itu? Aku juga tidak mengerti kenapa. Dan kau tahu apa, Raghav? Orang-orang bilang kalau aku adalah sasaran anjing itu yang berikutnya karena aku pemilik rumah ini. Aku tidak percaya mereka. Itu sangat-sangat penuh tahayul, sungguh. Aku harus meminum obat-obatan bodoh ini. Rudy? Ya? Di mana tempat pamanmu tewas? Ini adalah tempat di mana ayahku ingin masuk ke dalam sana. Buka pintunya! Tapi ayahku terkena serangan jantung sebelum itu dan ini adalah jejaknya. Sepertinya ini jenis anjing yang besar.
Jejaknya mengikuti dia dari sana ke sini. Ada lumpur di ponselnya. Pasti terjatuh dari tangannya. Ada 8 kunci. Artinya Ratan Singh pasti mencoba membuka pintu dengan semua kunci, tapi pintunya tidak terbuka. Tuh, ini kunci yang mana? Aku pikir itu... Yang emas itu. Terima kasih. Kau siapa? Dia adalah pengurus rumah ini. Sejak bertahun-tahun, dia telah merawat rumah kami dan pamanku. Ada apa? Entah lubang pintunya atau kuncinya yang dirubah. Ini tidak cocok. Tapi kenapa seseorang melakukan itu? Agar pamanmu tidak bisa membuka pintu dan tewas di luar. Itu maksudnya. Ngomong-ngomong, apa yang Ratan Singh lakukan di hutan pada larut malam? Dia... Tuan Agrawal berada di wilayah sebelah. Ratan pergi untuk menemuinya. Apa tujuannya berkunjung? Sebenarnya, Tuan Agrawal ingin membeli rumah ini sejak lama, tapi kami menolaknya. Dan sekarang aku berpikir untuk menjual rumah ini kepada dirinya. Tidak, Rudi. Eh. Kau tidak akan melakukan hal seperti itu. Maaf, Aku Tuan. mohon, Nenek. Kami Ya. sudah mencarinya, tapi tidak ketemu. Lihat, tempat ini sudah gila. Aku tidak mengerti kenapa seseorang ingin mencuri satu buah sepatu botku. Bukankah tempat ini lebih cepat berkabut? Iya, sebenarnya tempat ini cukup tinggi di atas permukaan laut. Cukup tinggi di atas permukaan laut. Ragav, Trisa, aku sarankan kalian menginap saja malam ini. Tidakkah kau bisa melihat hutan di pagi hari? Aku pikir itu bukan ide yang bagus. Bukan ide yang buruk. Aku dengar katanya ada hantu Zoran muncul di malam hari. Tidakkah itu menyenangkan? Hah? Iya kan? Silahkan. Aku sudah sekian lama mendengarkan cerita Zoran. Tapi secara pribadi aku percaya kalau Agrawal yang membunuh Ratan, orang serakah itu, dia akan melakukan apa saja untuk rumah ini. Tolong kau beritahu Rudi untuk tidak menjual rumah ini kepada Agrawal apapun yang terjadi. Aku? Apa yang bisa aku beritahukan pada dia? Kalau tidak ada anjing di rumah ini, kenapa suara ini orang-orang aneh?
Siapa di sana? Hei, hei. Kenapa? Kenapa teriak-teriak? Laba-laba. Kemana mereka? Tadi ada banyak laba-laba di tanganku. Aku bisa merasakannya. Di mana laba-labanya? Di sana. Di sana. Aku benci laba-laba. Aku benci tempat ini. Sebentar. Di mana laba-labanya? Di sana. Apa aku tidak melihatnya? Di mana mereka? Aku baru melihatnya. Mereka banyak sekali. Tadi mereka di situ. Banyak sekali laba-labanya. Percayalah pada aku. Ada banyak laba-laba tadi. Baiklah, baiklah. Permisi. Halo, permisi. Siapa kau? Hei, dia adalah putriku. Dia bisu, tidak bisa bicara. Siapa kau? Omkar Singh, aku penjaga rumah ini. Aku rasa tidak aman bagi jalan sekarang. Kenapa? Apakah hantu anjing itu? Zoran akan membunuh kami? Itu benar. Aku telah mendengar tentang itu sejak bertahun-tahun. Orang-orang diteror. Sudah banyak orang yang mati. Jauhlah dari hutan ini. Kau pasti belum pernah melihat tempat seperti ini sebelumnya. Hei Kajri, ayo sini. Tenanglah, tenanglah. Kenapa dia takut? Apa yang dia lihat? Apa yang kau lihat, sayang? Zoran, Apa kau melihat anjing di sana? Sebesar apa anjingnya? Katakan. Itu anjing atau kuda? ayo. Laba-laba? Menakutkan sekali. Aku tidak pernah takut apapun kecuali laba-laba. Aku takut sekali. Dalangnya pasti si pengurus rumah. Kenapa? Dia lebih muda dari Ratan Singh, tapi dia menyebutnya dengan nama depannya. Ratan telah pergi menemuinya. Ditambah dia pakai cincin permata yang digunakan ratu. Dia seperti ratu daripada pengurus rumah. Ada lumpur di kursi roda. Tidak akan kau temukan di rumah. Bagaimana bisa dia keluar rumah dengan kursi roda? Apalagi si penjaga rumah itu yang bernama Omkar dan putrinya telah menyebarkan ketakutan. Permisi semua. Raghav, ini laporan jejak kaki binatangnya. Menurut para ahli, ini adalah jejak kaki anjing. Iya, dan Zoran juga seekor anjing. Tuan Agrawal, si tetangga,
Tuan Agrawal, apakah benar pada malam itu Ratansin ke rumah Anda? Ya, kami bertemu mengenai rumah itu. Dan dia memutuskan untuk menjualnya padaku. Baik, Agrawal. Aku siap untuk menjual lahan leluhurku kepadamu. Silakan bangun tempat peristirahatan. Tapi sebelum dia tanda tangani dokumen pembeliannya, dia terkena serangan jantung. Tapi tidak apa-apa. Sesuai warisannya, pemilik lahannya itu keponakannya, Rudy. Ya, aku akan membeli lahannya dari dia. Tidak ada bedanya bagiku. Anjing itu? Apa? Maksudku di mana anjingmu? Kau menulis papan di gerbang yang tertulis, awas ada anjing. Baiklah. Kau bicara tentang anjing yang bernama Bruno rupanya. Iya. Ayo, Baiklah. Hati-hati. Bruno. Anjing pintar, anjing pintar, anjing pintar, anjing pintar, anjing pintar, anjing pintar. Rajvir. Tunggu! Hei! Dia kabur. Aku hampir berhasil menangkapnya. Rajvir, Ya, kau kirim sampel darah itu untuk dites ke dokter Arti. Di atas di kamarnya. Dia sedang bersiap untuk pulang. Tolong hentikan dia. Kajri, aku harus pergi. Aku mohon. Tenang, Rudy. Tidak akan ada yang melukaimu. Tenang saja. Rudy, kamu kemana? Aku ingin kembali ke London. Aku tidak ingin tinggal di tempat suram ini. Aku yakin, Raghav, kalau aku sasaran Zoran yang berikutnya. Apa kau tahu apa yang aku lihat saat aku lari pagi hari ini? Kajri, aku melihat. Aku melihat. Raghav, aku yakin tadi itu adalah Zoran. Aku melihat dia. Aku mohon percayalah padaku. Raghav, siapapun yang melihat Zoran dari keluargaku tidak akan pernah selamat. Aku tidak mau mati. Tapi itu bukan Zoran, tapi Bruno. Itu anjingnya Tuan Agrawal. Jejak kakinya cocok dengan anjing yang menyerang pamanmu itu. Jadi, kau juga tidak percaya pada aku, Raghav? Raghav, aku telah bermain dengan Bruno sejak aku masih kecil. Kami berdua sudah saling mengenal. Tapi tadi kau bilang padaku, tidak ada anjing di rumah dan di sekitar rumahmu.
Ya, aku setuju. Aku telah bilang begitu padamu, tapi maksudku anjing selain Bruno. Dan percayalah padaku, aku melihat dia. Itu bukan anjing peliharaan, tapi yang lainnya. Matanya dan tingginya itu sebesar ini, Raghav. Kajri juga memberikan penjelasan yang sama. Dokter Gujra, bagaimana menurutmu? Aku pikir ini gejala schizophrenia. Bahkan pamannya juga banyak masalah. Dongeng itu, Dokter, aku tidak gila. Aku tidak mau mengidap schizophrenia. Aku mohon, demi dewa, hentikan omong kosong ini. Oh, Rudy, rupanya sepatumu sudah kau temukan. Ya, aku menemukannya. Dan aku tahu bagian apa yang terbaik. Aku menemukan sepatu baruku. Tapi sayangnya, satu buah sepatu lamaku sudah hilang. Tempat ini gila. Aku hanya ingin meninggalkan tempat ini, Raghav. Itu tidak membuat perbedaan bagiku. Karena aku memberikan kekuasaan kepada Omkar dan menjual rumah ini kepada Agrawal. Maafkan aku, Raghav. Aku meminta padamu untuk menutup kasus ini. Om Karsing, kalau orang mengingat umurmu, tidak ada yang mengira kau bisa lari secepat itu. Rajvir, aku rasa kita tidak memerlukan laporan hasil tes darah. Pengurus rumah ini telah mengirim aku ke sana. Dia pikir kalau Agrawal dalang di balik semua ini, dia percaya kalau dia menggunakan anjing untuk menakut-nakuti orang. Bukankah kau bilang anjing itu setinggi 2 meter? Apakah Tuan Agrawal punya anjing lain? Pak, kau tidak begitu mengenal hutannya, Pak. Apapun yang pengurus rumah katakan, Zoranlah dalang dari pembunuhan ini. Dan dia memang ingin balas dendam kepada Pangeran Ruda Pratap. Om Karsing bukan pelakunya. Oh, jadi hantu Zoran yang melakukan semua ini? Tidak begitu. Tapi Om Karsing itu setia dan jujur. Dan Om Karsing itu masih percaya kepada Tahayul. Itu sebabnya dia percaya pada Zoran. Aku telah mengamati matanya dan bahasa tubuhnya dengan baik-baik. Satu hal yang pasti, ada anjing yang terlibat dalam kasus ini. Kita harus cari tahu apakah anjing itu Zoran atau Bruno. bagaimana kau bisa sangat yakin seekor anjing Kau dilibatkan? tahu, saat kita pergi ke rumah Rudy untuk pertama kalinya, Bagaimana bisa itu tiba-tiba menghilang? seseorang telah mencuri satu pasangannya. Seseorang telah mencuri sepatu itu agar dilacak anjing itu. Tapi karena sepatu itu masih baru, tidak tercium seperti bau tubuh Rudy. Maka dari itu sepatunya disimpan. Supaya anjing itu bisa melacak sepatu Rudy. Itu maksudnya. Sekarang aku mengerti misteri di balik hilangnya sepatu. Itu artinya ada orang dalam di balik semua ini. Bisa saja wanita. Aku pikir bukan orang dalam-dalangnya. Itu Agrawal, Raghav. Tidak mungkin orang lain. Dia punya anjing yang merupai Zoran. Dia pasti sudah melatihnya. Iya, tapi 2 orang telah mengatakan anjing itu tingginya 2 meter. Anjing itu sebesar ini, Raghav. Kalau 1 orang bisa keliru, tapi tidak 2 orang. Kecuali keduanya bekerja sama. Aku yakin Agrawal dalam semua ini. Percayalah padaku. Halo? Pak, Kajri menghilang, Pak. Tolong, Pak, datang secepatnya. Kau jangan melakukan kebodohan. Kau jangan memberikan kekuasaanmu kepada Om Karsing. Dia hanyalah kaki tangan nenekmu. Dia tidak akan membiarkan aku mengambil rumahnya. Apa kau tidak mengetahui hubungannya wanita itu dengan pamanmu? Baiklah, aku akan ke sana. Kita akan bicarakan. Tenang saja, tenang saja. Bruno, ayo sana, duduklah.
Siapa itu? Siapa di sana? Ragav, Kajri telah menghilang sejak malam. Omkar, ini selendangnya. Ragav! 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 Agrawal. Gelang kakinya Kajri. Astaga, itu Agrawal. Ragav? 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 Ragav, apa yang kau lihat? Apa yang kau lihat? Tidak ada. Ayo, kita ke sana. Ayo. Aku tidak mengerti, Ragav. Siapa yang membunuh Agrawal? Siapa yang sudah membunuh dia? Omkar, kami menemukan gelang kaki putrimu di tangan Agrawal. Trisha, Hmm? laba-laba telah menyerangmu malam itu di hutan, kan? Iya, Bukankah kau takut laba-laba? iya sejak kecil. Kenapa? Rudy. Ya. Apa kau sudah ketakutan dengan cerita ini dan anjing sejak kau masih kecil? Iya, tapi semua ini... Bikram, pergilah ke hutan itu lagi. Lakukan apa yang aku bilang. Seluruh hari sudah berlalu, tapi kita belum tahu keberadaan Kajri. Aku punya hasil tes lab dari daun di hutan. Aku punya hasilnya. Lihatlah. Aku minta Dr. Arti melakukan pemeriksaan ulang jasad Ratan lagi. Ini laporannya. Oh ya, Ragav. Kau akan mengerti. Ada hal lain yang ingin aku tunjukkan juga. Ini adalah warisan dari mendiang pamannya Rudy, Ratan Singh. Bacalah.
Tertulis bahwa setelah kematiannya, seluruh rumah akan menjadi milik Rudy. Dan kalau dia menolak, akan diberikan pada yayasan yang dipercaya. Yayasan yang dipercaya. Yayasan itu artinya bebas dari kecurigaan. Seseorang telah merusak kepercayaannya. Apa maksudmu? Kita telah memecahkan kasusnya. Ayo. Om Karsing, kau benar. Pasti ada sesuatu yang terjadi di hutan untuk membuat ketakutanmu hidup. Tapi ini tidak ada hubungannya dengan hantu. Ini adalah gas kimia. Dan itu semua yang telah menipumu. Gak seperti apa? Menurut laporan dari Dr. Arti, hasilnya adalah benzoil peroksida kompleks derivatif. Dicampurkan dengan kabut dan menyerang sistem sarafmu yang dapat menghidupkan kembali mimpi buruk yang paling buruk saat kau masih kecil. Seperti laba-laba atau Zoran yang setinggi 2 meter. Kapan kau menyadari kalau itu gas? Saat aku melihat tangan gemetaran di tengah kabut, saat Ratan Singh menghirup gas itu, kunci dan ponselnya terjatuh ke tanah. Dan kemudian, hal yang sama pun terjadi padamu. Kau pun ketakutan. Itu efek samping dari gas itu. Itu artinya apa yang sudah aku lihat dan sudah aku alami itu adalah ilusi. Tapi, Raghav, siapa dalang semua ini dan dia... Sederhana. Orang yang paling mendapatkan keuntungan dari warisan. Orang yang akan diwariskan lahan berharga jutaan. Itu sebabnya dia perlu membunuh Agrawal dan membuatmu pergi. Tapi Raghav, aku tidak mengerti. Jejak kaki siapa yang ditemukan di tempat paman meninggal? Itu Bruno. Pasti ada orang di ruangan ini yang bisa membuat Bruno menari dengan lantunannya. Seseorang telah menggunakan Agrawal dan anjingnya secara diam-diam. Orang itu adalah Kenapa aku harus beritahu? Bruno yang akan memberitahukanmu. Siapa orang itu? Bikram? Dr. Gujral, kau dokter keluarga Tuan Agrawal dan Ratan Singh, pemilik Yayasan Asai, penulis naskah dari drama ini. Apa-apaan ini? Omong kosong apa yang kau katakan? Omong kosong, tapi bahasa tubuhmu berkata lain. Sekarang orang lain akan menunjukkan kebenarannya. Gauri? Kajri?
Gajri. Dia orang yang sudah kau kurung di gudang klinikmu. Dengan menaruh gelang kakinya di tangan Agrawal. Kau mencoba memfitnah gadis malang itu. Saat aku tahu kaulah pemilik yayasan kepercayaannya, aku pergi ke klinik untuk memeriksanya. Dan, Dr. Gujral, ini adalah akhir dari permainanmu. Adalah akhir dari permainanmu. Rajvir, Raghav, kalau bukan karena kau, rumah ini telah menjadi milikku. tapi kau tidak beruntung. Dan aku tidak akan pergi kemana-mana. Selama orang sepertimu ada. Oh ya, Raghav. Bagaimana kau tahu apa yang kita lihat di kabut itu adalah ilusi dan bukan kenyataan? Aku sudah bilang, tangan yang gemetar. Iya, tapi kau tahu tentang itu setelahnya. Apa yang kau lihat di kabut itu? Ketakutan masa kecilmu? Kau.